Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang saya hormati, sehat bunda ya? Alhamdulillah. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat bangun bersama. Karena berapa banyak tadi saya baru dapat telepon juga, ada orang itu hari ini nggak bangun lagi. Insya Allah dikuburkan itu jam 10 pagi ini. Artinya nikmat bangun itu kadang-kadang memang kita terlupakan dari kita. Yang kedua, nikmat kesehatan. Kesehatan kalau kita juga sudah dibangunkan oleh Allah, tapi kalau misalnya masih tidak sehat, nampaknya juga berat ke ruangan ini mengikuti sekolah orang tua ini. Terus juga yang ketiga, nikmat hidayah, nikmat petunjuk kita dipilih oleh Allah untuk mau datang ke majelis taklim. Seperti itu, insya Allah nanti akan kita terus publikasikan, karena ini memang permulaan tahun pertama sekali. Dan insya Allah akan kita, insya Allah mohon doanya kita istiqomahkan sekolah orang tua ini sehingga terbuka untuk siapapun, sehingga siapapun yang kita kenal, kita sama-sama berproses untuk mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu tujuan hidup kita kemana, tahu bagaimana sumber-sumber kebahagiaan itu di mana. Jadi seperti yang telah kita bicarakan di pertemuan yang kemarin, bahwasanya majelis kita ini adalah majelis bahagia, majelis yang memang untuk menebar kebaikan, majelis yang memang kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti juga akan setelah kita tahu dulu sumbernya dari mana, asal muasalnya dari mana, tujuannya seperti apa, barulah nanti kita turunkan, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa buah hati kita tercinta di rumah, yang mana kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang sudah kita pilih, sehingga nanti juga kita berusaha untuk menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga, keindahan dalam rumah tangga, dan kapan waktunya kita tegas, kapan waktunya kita bisa mengantarkan kasih sayang kita terhadap anak keturunan kita, terhadap pasangan kita. Tapi sebelumnya saya mau tanya, Bunda, suaminya udah dimakan teh ya Bunda di sini ya? Jadi karena surganya bunda-bunda adalah di suaminya. Semenjak akad itu sudah sah, maka beralihlah pengabdian bunda itu. Allah hadirkan seorang suami. Suami itulah yang akan membawa bunda, yang akan yang menjadi pemimpin bunda, yang bunda semuanya ketahui, dan memang harus dijalani dengan baik bersama beliau apapun lika-liku kehidupannya. Jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwasanya bahagia itu kita sudah sama-sama tahu. Bahagia adalah perasaan senang dan juga tentram tanpa ada segala hal yang kita anggap menyulitkan dalam hidup kita. Inilah kita namakan majelis kita ini majelis bahagia sekolah orang tua. Jadi kita sudah sama tahu, yaitu kita untuk yang mencari kebahagiaan dan juga husnul khotimah. Dan kemarin kita sudah sempat bahas ayat bunda. Yang pertama, kita kenal Allah sebagai yang mendatangkan
Seperti yang memang sudah kita bicarakan kemarin, tidak ada orang di dunia ini dilahirkan yang tidak pengen tenang. Tidak ada di dunia ini yang dilahirkan dia penuh dengan kesusahan, itu tidak ada yang mau. Dan juga tidak ada yang tidak menghabiskan hartanya untuk mencari kebahagiaan. Itulah kan ada istilah populer sekarang ini kan healingnya kemana. Nah ternyata setelah kita kaji kemarin bahwasanya sumber yang mendatangkan ketentraman, ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kenal dulu. Kenapa kita harus kenal dulu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Logikanya, kalau misalnya kita itu nggak kenal dengan seseorang, kita kan mau apa-apa jadi canggung. Kalau misalnya kita nggak kenal kan, jadi kita juga nggak enak rasanya, kita juga singgung kalau misalnya kita nggak kenal. Tapi juga kalau misalnya kadang-kadang kita nggak kenal itu, kita jadi kurang percaya diri, mau bicara apa adanya juga nggak enak, dan juga mau seakan-akan kalau misalnya kita nggak kenal itu jadi kita mau berbicara intens juga jadi nggak enak dengan orang tersebut. Dan juga kalau misalnya kita nggak kenal dengan orang tersebut, kalau ada apa-apa kita jadi galau juga. Kenapa ya padahal kita belum kenal. Terus juga kalau misalnya kita belum kenal, rasanya itu kita tidak bisa bercengkrama dengan yang bersangkutan. Jadinya kita terputuslah kasih sayang antara kita dengan yang bersangkutan. Terus juga sebaliknya, kalau misalnya memang kita benar-benar sudah mengenal, kita kadang-kadang ini kalau sudah mengenal plong aja, kita ceplos-ceplos saja. Habis itu kadang-kadang ya juga kalau mau berasan kan enak. Kalau mau berasan, Bu, Pak Ibu pinjam dulu Bu, cabai dulu Bu, jadilah itu udah apa-apa Bu. Kira-kira begitu ya. Kalau misalnya kita sudah kenal kan, tidak perlu canggung untuk ngomong yang nak berasan apa. Bu, ini Bu, ini dulu ke depan dulu sebentar. Lihat dulu Bu ya teman-teman. Oh iya Bu, udah apa-apa mainlah dengan anak. Nah itu kalau misalnya sudah kenal. Begitupun juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kita masih menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa dekat dengan kita, tidak bisa kita berasa terang-terangan dengan beliau. Nah inilah yang perlu, kenapa kita itu harus mengenal dulu. Karena yang pertama, kita menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yaitu ketenangan, ketentraman dalam hidup, dan juga kita merasa tidak ada yang menyulitkan kita dalam hidup. Nah, lewat ayat yang kemarin, yaitu surat Al-Fatih ayat 4, Allah sudah mengenalkan dirinya. Lewat di Al-Quran surat Al-Fatih ayat 4, "Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman." Allah lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Maksudnya iman yang sudah ada ditambah lagi dengan adanya ketenangan. Dan juga milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu bahwasanya di dalam situasi apapun pasti Allah hadir. Karena kenapa?
Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Coba boleh kita lihat kadang-kadang di keseharian. Ada orang utangnya banyak. Kadang-kadang kasbon sayur, kadang-kadang. Tapi kalau lagi ketawa udah ketulungan. Wow. Jadi tinggal tetangganya yang ngeliat. Assalamualaikum. Tinggal tetangganya yang ngeliat itu yang terheran-heran. Tetangganya yang melihat itu terheran-heran. Oh, masya Allah, ibu ini padahal dia itu punya utang banyak, punya masalah ini, tapi pecah tenang-tenang baik dia. Ada yang saya itu kadang-kadang kita lihat. Nah, ternyata disitulah hadirnya Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan ketenangan ke ibu itu sehingga dia lupa. Kadang-kadang kan kita ini kalau benar belum, misalnya kita belum kenal Allah, kita kadang-kadang menyalahkan lupa. Padahal kadang-kadang ada juga lupa itu berkah. Seperti tadi, kalau misalnya dia tidak lupa dengan masalahnya, kayaknya sih nampak-nampaknya yang pertama asam lambung. Balik-balik kalau misalnya sudah asam lambung, ujung-ujungnya stroke setengah. Stroke setengah, ujung-ujungnya stroke keseluruhan. Tapi insya Allah ibu-ibu yang di hadapan saya ini tidak. Amin Allahumma amin. Nah, maka dari itu ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama Allah mengenalkan bahwasanya ini loh saya yang menurunkan ketenangan. Artinya apa? Artinya kita harus yakin setiap desah nafas kita Allah itu hadir. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Jadi kalau misalnya ditanya Allah itu di mana, Allah sudah menyampaikan saya itu lebih dekat daripada urat lehermu. Nah, artinya setiap kita ini didampingi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bisa berdiri di sini karena diberdirikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dikasih kesehatan, dikasih kaki yang sehat, dikasih tidak bisulan, bisa duduk tadi dengan anak ibu-ibu juga bisa duduk. Nah, jadi kembali lagi ke ketentraman dan kebahagiaan. Benar-benar kita masukkan ke dalam diri kita, ibu-ibu yang saya hormati, bahwasanya memang ketenangan dan ketentraman itu pasti hadir di dalam diri kita. Kalau kita berpikir, Bunda, 2, 3 tahun, 5 tahun, setiap kita ada yang mengkhawatirkan kejadian nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya, kayak gitu. Ini nanti gimana ya, ini nanti gimana ya. Dan kita balikkan kita ke hari ini. Kita balikkan kita ke hari ini, ternyata sampai detik ini kita masih bisa duduk dengan enak, kita masih bisa bernapas dengan enak, dan semuanya baik-baik saja. Nah, inilah artinya memang yang kalau Allah tidak pernah melanggar apapun yang memang sudah dijelaskan terhadap dirinya. Jadi berbicara tentang ketenangan dan kebahagiaan, kita sebelum kita beranjak lagi mengenal Allah lewat ayat-ayat lainnya, dan sebelum nanti kita fokus ke pembahasan kita di sekolah orang tua, kita membahas anak didik kita membahas keluh kesah. Mohon maaf juga kemarin mungkin pertemuan pertama belum ada tanya jawab karena memang waktunya terbatas. Kembali lagi saya ingatkan, jangan gara-gara majelis ini Bunda kita membalas dengan laki kita jadi dicari-cari anak-anak kita. Oh, no, Bunda kok tiba-tiba hilang. Nah, jadi semuanya tetap harus berjalan dengan lancar. Ini hanya majelis untuk menambah ilmu supaya kita lebih bahagia lagi dari hidup. Karena kenapa? Karena kebahagiaan, yang mana bahagia adalah ketenangan, ketentraman. Insya Allah dengan ketenangan, ketentraman, seluruh apapun yang ada di hidup kita ini bisa kita selesaikan satu demi satu. Bukankah kalau kita misalnya emosi
malah justru memperkeruh suasana. Nah, inilah yang memang untuk kita ambil hikmahnya dari ayat ini. Kita semuanya pengen tenang, terus juga bukannya dengan tenang masalah mudah diselesaikan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi juga ternyata tenang itu mahal. Ternyata rupiah yang punya kita, yang kita punya, ataupun dolar yang kita punya tidak bisa membeli yang namanya ketenangan, tidak bisa membeli yang namanya kebahagiaan, berapapun itu. Sama kalau misalnya kayak untuk menyatukan hati seluruh orang muslim ini. Kalau misalnya kata Allah, walau anfaqtum fil ardi jami'an, apabila kita seluruhnya kita infakkan, kasih misalnya ibu anggaplah punya perkumpulan 10 orang misalnya. Nah, diharapkan dari perkumpulan ini semuanya suka ini. Seneng ya kita kalau misalnya ada orang yang seneng. Jadi kalau ada orang yang suka sama kita kan kita seneng ya Bu ya. Akhirnya atas dasar kepengen kita itu dicintai, atas dasar kita itu pengen disenangi dengan teman kita tadi, 2 juta, dari mana ini? Lagi dapat rezeki, sampai 2 juta, akhirnya dikali 10, 20 juta. Dengan harapan tadi, dengan harapan sudah diinfakkan, sudah dikasih uang dengan yang banyak, harapannya bisa bersatu, bisa mendukung. Ternyata Allah sudah mengingatkan, walaupun kita infakkan apapun yang ada seisi bumi ini kepada seseorang, kita tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Ya, jadi nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ayat ini, tapi sekedar cuplikannya saja. Nah, jadi seberapapun kita keluarkan, kita tidak akan bisa menyatukan. Ternyata ada satu yang membelot, diundang nggak datang. Rasa kemarin langsung kita kasih 2 juta. Waya-waya undang hitam nggak datang, sama dia dibuat. Akhirnya kita benci dengan orang itu. Ternyata inilah yang dinamakan harta membawa kita tidak kepada keberkahan. Ustaz, maksudnya itu apa sih Ustaz? Ini berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu artinya bertambah kebaikan. Jadi kalau misalnya harta yang berkah, dari harta itu kita bisa menyekolahkan anak. Dari harta itu kita tidak minta-minta kepada orang lain. Dari harta itu kita bisa ketika ada saudara yang hajatan, kita bisa ngamplop. Itu namanya harta yang berkah. Artinya dia ziyadatul khair, dia bisa bertambah dari satu harta itu. Anggaplah misalnya 1 juta bisa diambil untuk jajan anak, untuk ini. Semuanya kena. Jadi kebaikan-kebaikan itu bertambah. Nah, itulah yang namanya berkah. Tapi kalau misalnya di deposit 1 bulan 5 miliar, 10 bulan menjadi 50 juta segala terus itu. Nah, kalau misalnya dia tidak dimanfaatkan dengan baik uang itu, maka dia tidak berkah. Yang tidak berkah itu ciri-cirinya dia tidak mendatangkan kebaikan. Nah itu. Jadi gampang saja Bu. Jadi jangan dianggap berkah itu harus yang seperti apa, misalnya harus yang membangun masjid ataupun apa, itu kan bagi yang mampu. Tapi ketika misalnya memang kita ada harta itu bisa kita untuk jajan anak, bisa ngasih ponakan, misalnya, itulah namanya harta yang berkah, bermanfaat. Nah, artinya kembali lagi ke pembahasan kita tadi, ibu bunda-bunda. Ternyata orang itu, survei mengatakan orang itu pergi ke dunia fantasi Dufan, Jakarta, pergi ke puncak Bogor,
pergi ke ini tadi dalam rangka mendapatkan yang namanya ketenangan. Dia habiskan uang, kan nggak cukup Bu, kalau misalnya kita anak 2, nggak usah anak 2, anak 1, suami istri, sedikit-sedikitnya kita pegang uang 8 juta. Karena kenapa? Tol berapa, ini bensin mobil berapa, terus juga makan belum lagi di tengah jalan, Bun, Indomaret, berhenti lagi. Sudah itu nyampe itu Indomaret Lampung, nyampe nyebrang kapal, pas di kapal, Bun, pokmi ya Bun, pokmi beli lagi, Bun, ada ini mie yang langsung di ini, mie goreng Indomie, beli lagi. Karena kalau di kapal itu kan nggak cukup 10.000, artinya kecil-kecil kita 50.000. Nah, belum lagi nyampe Jakartanya, Bun, Jeko, nah Jeko lah pulau kan ya. Nah, jadi ternyata untuk apa kita keluarkan semuanya itu? Untuk yang namanya kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Ketenangan dan ketentraman. Nah, jadi ternyata mahal sudah kita keluarkan semuanya itu untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Dan ternyata bukan rupiah kita itu hanya alat. Ya, bukan berarti kayak ibu jadi ketakwaan, jangan. Pak, Bu, nak jajan dah, dah, dosa. Mantap lah di rumah, makan yang ada. Baca itu juga Bu konsepnya. Ya, jadi itu hanya alat. Bu, nak beli es krim, ya belilah es krim. Tapi hati kita berkomunikasinya dengan Allah. Ya Allah, ini saya niatkan untuk membahagiakan anak saya. Membahagiakan anak itu pahala nggak? Pahala, asal jangan berlebihan. Kan gitu. Bu, minta duit untuk beli es krim, dikasihlah 10.000. 10.000, 20.000 Bu. Yang merah, tahu? Aduh Bu, es krim itu lemah, baru buka. Ternyata dikasihlah 100.000. Tahu-taunya bener, beli sudah minta yang merah, belinya juga yang merah, kuota Telkomsel, beli 20 giga, habis itu mabar. Yang dibelikan untuk es krimnya paling misi harganya 8.000. Selanjutnya beli kuota semua, akhirnya dia lalai. Dung blang itu maksudnya apa? Azan, tetap dia nggak sholat. Nah, inilah yang dinamakan memberi yang berlebihan, bukan yang memberi yang kebahagiaan. Nah, jadi itu uang yang kita punya, tenaga yang kita punya itu hanya sebagai alat. Tapi hati kita, Bunda, harus kita usulkan, harus kita sampaikan bahwasanya kita tanamkan ini si kecil ini dia bisa ketawa. Itu tuh karena ada yang membuat dia itu tenang, membuat dia bahagia. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak kalau misalnya udah kenal dulu, udah tahu dulu. Yang pertama benar-benar kita tahu bahwasanya yang kita keluarkan itu bukan yang menjadi penyebab dia itu bahagia, bukan. Tapi itu hanya alat saja. Uang, mobil. Karena kenapa kalau alat? Berarti kan kalau kita nggak punya satu alat, kita bisa pakai alat lain. Berarti kalau misalnya kita itu bahagia itu nggak hanya dengan mobil, kan kayak gitu. Nggak hanya dengan motor, bisa pakai alat lain. Tapi kan Allah kan maha kaya. Boleh nggak kita minta Allah tak mobil ya Allah? Boleh nggak kira-kira Bunda? Boleh. Karena Allah maha kaya. Tapi juga jangan diteriak-teriak sampai tetangga dengar. Ya Allah, tak mobil, Pajero ya Allah. Tetangga dengar, no ibu itu. Ini niat, katanya. Semangat niat mintanya. Mintalah di dalam hati. Apapun, sedetil apapun. Lah justru memang Allah senang Bu yang kayak gitu. Justru Allah lah yang akan mendatangkan langsung. Ustadznya ada baik. Masa waya-waya minta cincin beberapa suku kalau cincin itu boleh? Masa boleh? Boleh. Kan kayak gitu. Nah, hadirnya itu terserah Allah. Hadirnya itu, hadirnya cincinnya ini, ya Allah minta cincin. Nah, datang ini.
Sikok ya Allah jadilah. Sikok ya Allah, sikok ke kanan, sikok ke kiri. Jadi dua. Nah jadi sudah, karena kenapa? Bukan saya yang ngomong, tapi Allah sendiri yang ngomong. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Ya gantungan aja semuanya kepada Allah. Tapi itu tadi jangan teriak. Oh, minta ini ya Allah. Kaget kata tetangga kita, nah mulai gila ini bu ini kan. Nah itu jangan sampai. Jadi minta apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah nanti jalannya ternyata agak unik. Allah ini kan terserah Allah yang mau ngasihnya. Jadi jangan batasi rezeki kita itu hanya dari transferan setiap bulan dari perusahaan suami, transferan dari gaji kalau misalnya kita bekerja, ataupun dari yang lain-lain. Tapi terserah Allah. Yang penting taunya kita minta. Tahu-taunya nanti tanah yang sudah lama nggak diabaikan, tanah yang sudah lama tidak tersentuh, ternyata dikasih ke suami muda. Bun, ini nih, mama dulu, ini nah ada tanah ini nah, dikasih ke bapak ini ayam. Terus, nah ada yang nak belinya, nah ada yang beli, langsung lah berdetap. Nah, cincin kira-kira ini ya. Nah, jadi sudah ya. Kalau memang itu yang terbaik, agak bijak dikit, cuma jangan. Oh ya Allah ya, kemarin aku bawa ayah, kemarin kamu minta cincin, mungkin inilah ya ke kamu. Jangan cak itu juga dulu. Jadi tetap kita harus kolbu kita saja. Kan kadang kita kan ngerasa kadang-kadang ada yang kayak berbisik ya, kayak sinetron itu kan. Lagi ngeliat ini ada yang ngomong kayak gini kan. Nah, itu bahasa kolbu. Nah, jadi hati kita tetapi terus berkomunikasi dengan Allah. Maka dari itulah Allah tidak jauh. Pasti Allah hadirkan solusi. Kembali lagi ke pembahasan kita. Artinya nanti juga akan kita bahas semuanya yang kita bicarakan tadi. Semuanya dianggap mahal. Karena kenapa? Manusia tidak bisa membeli yang namanya kebahagiaan. Karena kenapa? Kebahagiaan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jangan sampai ada di hati kita ini mengatakan saya bahagia kalau misalnya anak saya jadi akpol. Saya bahagia kalau suami saya sholat 5 waktu di masjid. Saya bahagia kalau misalnya saya punya cincin satu kanan satu kiri. Pahami lagi itu hanya alat. Boleh nggak kita minta semaksimal mungkin? Ya boleh. Harus berusaha semaksimal mungkin. Anak kita jadi akpol, yang mana tahu bermanfaat, bisa membantu adik-adiknya ataupun bisa membantu yang lain. Anak kita jadi dokter, boleh nggak? Ya boleh. Harus maksimal. Apa contoh dari Rasulullah maksimal? Suatu ketika Aisyah itu bukan Aisyah yang di 2025, tapi Aisyah yang menjadi istri Nabi dulu menyampaikan bahwasannya Rasulullah itu kalau misalnya sholat sampai kakinya bengkak, pasti benar-benar udah tahu. Nah, coba kita teliti lagi, kita renungkan lagi. Orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang memang selalu dilindungi Allah, orang yang memang tidak akan berbuat kezaliman, tapi kok tahajudnya sampai bengkak. Karena kenapa? Karena mau memberikan pelajaran untuk kita. Apa pelajarannya? Bahwasanya hidup seorang muslim segala sesuatu harus maksimal. Harus maksimal. Mendidik anak maksimal. Pilih sekolah yang terbaik maksimal. Pilih guru yang terbaik maksimal. Itulah dalam Islam. Hikmah yang kita ambil dari Rasulullah maksimal. Tapi ketika Rasulullah ditanya lagi, kenapa ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab,
apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Artinya dalam rangka kita maksimal ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti apa Ustaz bersyukur? Kita dikasih kesehatan bisa jalan, dikasih mata melihat, udhunun yasma, dikasih telinga yang mendengar, famun yatakalam, kita dikasih lisan yatakalam, kita dikasih lisan, dikasih mulut bisa berbicara. Artinya seluruh jawarih ini, anggota badan ini kita maksimalkan, termasuklah pikiran yang Allah berikan yang katanya di dalam otak kita di atas ini ya Bu Bunda ya, kita maksimalkan. Gimana pun caranya harus dimaksimalkan. Nah inilah yang Islam yang kita ambil dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Bersyukur. Dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dalam rangka untuk wah-wahan, enggak. Nah tapi kadang-kadang cobaannya kayak gini Bunda itu anaknya yang pertama maruk nih kan, yang ini nanti jadi ngomong juga maruk nih kan. Itulah tidak bisa mendengarkan omongan orang yang tidak baik. Tapi kita maksimal saja karena yang menilai itu bukan dia. Yang menilai hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi kita selalu berkomunikasi, Allah saya mau maksimal. Anak pertama ini saya memang mau dia itu bisa jadi dokter. Nah iyalah, mulai dari kalau dulu itu ada jurusan IPA, atau sekarang ada apa ini bagaimana caranya itu, ada yang dikursuskan di ini, dikursuskan di ini, dikursuskan di ini. Itulah dalam rangka memaksimalkan potensi anak, kan kayak gitu. Jadi ada yang bilang itu Ustadz itu enggak kecenderungan anak kita Ustadz. Nah selagi memang kita sudah menganggap anak itu enggak cenderung ke situ, maka dia pun akan mengamininya. Maksudnya seperti apa? Misalnya kita sudah menginginkan dari kecil itu dia jadi dokter, pengen benar, dan tujuannya mulia misalnya, biar keluarga besar ketika ada yang sakit bisa ada yang membantu duluan, biar orang tuanya ketika sakit ada yang merawat seperti itu, dan lain-lain dengan tujuan baik yang lainnya. Teruslah kita sugestikan yang baik. Masya Allah calon dokter, Masya Allah anak muda dia salihah ya, nggak jadi dokter. Terus dari kecil terus bertumbuh. Nah dan kita jangan sampai diinstal oleh orang lain. Mau jadi dokter, kan anak kau lah yang dokter zaman ini hari sudah banyak yang menangani ke pasien, terus salah jadi dokter. Nah akhirnya instalan kita yang sudah baik dari awal tadi, sudah baik, sudah kita meniatkan itu, kita iyo ke tadi yang omongan orang yang tidak bagus tadi. Nah sudah ngomong iyo akhirnya terubah instalan kita menjadi ragu. Nah keraguan kita itulah yang membuat anak kita itu berubah. Susah belajar IPA, nah IPS lain. Nah itu karena kita terinstal oleh program orang lain. Nah inilah kita jangan sampai diinstal oleh orang lain. Biarlah Allah langsung yang menginstal lewat Al-Quran dan hadis. Kita maksimal aja percaya, kan kayak gitu. Survei, saya beberapa ketemu dengan orang-orang kaya itu hidupnya dengan penuh dengan keyakinan. Termasuklah orang jualan yang di bawah IP itu ya. Ada yang saya kira ada 3 konter itu tuh punya 1 orang. Ternyata yang ini sebulan 3 juta, anggaplah 3.500.000. Yang agak miring ke kiri dikit 2.500.000, agak ke sana dikit 2.500.000 juga. Ini punya 1 orang, ini punya 1 orang, ini punya 1 orang. Ternyata yang punya itu beda-beda. Nah, apa yang saya ambil hikmahnya dari mereka, ternyata keyakinan mereka terhadap Tuhan itu bagus kan. Terus ini Pak, kalau misalnya rezeki tidak akan ketukar, kami jualan buktinya kami nyewa ini bisa baik. Padahal cuma beda ini apa konter itu kan, ini yang apa kaca itu.
Ternyata rezekinya nggak juga naik. Seperti itu. Kalau kita sudah yakin, sudah percaya, jangan mau diinstal sama orang lain, tapi installah dengan Al-Quranul Karim dan juga hadis Nabi. Nah, menginstal Al-Quran dan hadis juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya menjadi radikal. Jangan sampai tidak rahmatan lil alamin, tidak menjadi yang orang yang bermanfaat, tidak orang yang berbuat baik. Dan juga nanti ada juga yang kadang-kadang keliru, mentang-mentang semuanya dari Allah, sehingga dia duduk manis saja. Apa duduk manis Pak? Allah semuanya sudah dijamin. Anak ini Bapak mana? Allah yang akan memberikan nasi. Itu anak jam 12 belum tidak makan apa? Allah ya Allah. Zikir di masjid. Nah, ketika ada orang yang memang memang benar-benar keras dengan pendapatnya itu, biarlah dia dengan pendapatnya. Tapi pendapat kita kiblat kepada contoh dari Nabi. Nabi saja sholatnya sampai begak kayak gitu, artinya maksimal. Artinya apapun yang Allah berikan ini semuanya harus dimaksimalkan. Bukankah ketika misalnya zikir itu bukannya nggak baik, semuanya harus semampunya. Ada yang mampu 10.000 kali 10.000, silakan. Nah, apakah ketika kita menolong orang misalnya, ada orang yang jatuh lupa, tetangga pula baik pula dengan kita, bertanya nih, ini mau zikir di masjid atau mau nolong tetangga ini, mana yang dipilih bunda? Apakah nolong itu tidak dikategorikan zikir dan ibadah? Dikategorikan, selagi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang bikin itu tuh nggak jadi ibadah, tetangga dekat pulau kaget, pasti nyangkut dia jadi aku ini mau baik. Ditolong dibawa ke rumah sakit, sudah sembuh balik lagi ke rumah, tidak kate yang ngomong ke mau kasih sama sekali. Akhirnya malah jadi mudarat bagi kita, karena apa? Dia sudah ngomong terima kasih, hati kita rusak. Telah ditolong cari kemarin tahan aku cerita keluar, tahan aku tidak zikir aku, tahan untuk bantu dia tapi tidak hatinya mau kasih ya Allah, ilai ta'ala. Nah, ini kadang-kadang salah dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara dia mau terima kasih ataupun tidak, itu bukan urusan kita, karena niat kita udah mau melangkah, mau zikir pada Allah. Allah hadirkan nih zikirnya ternyata dalam pergerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan antar bawa dalam mobil, sudah masuk rumah sakit Muhammadiyah ataupun Muhammad Hussein, sudah masuk, sudah sembuh, sudah ada yang ngurusin dan keluarganya datang. Sudah mendaya, saya mau lanjut dulu ke rumah. Penting ini sudah selesai. Dia mau terima kasih, ya syukur. Gak mau terima kasih, kita komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kayak ginilah yang terkadang membuat hati kita tuh nggak tenang, khususnya urusan duit. Kalau nggak urusan duit, misalnya pembantu, harapan kita karena memang pembantu ini bagus, kerjanya rapi, jadi harapannya ini lama. Harapannya ini dia bisa membantu kita ya sedikit-sedikitnya dari 5 tahun sampai 10 tahun. Karena satu jujur, satu dia, yang kedua dia kerjanya rapi, habis itu yang ketiga ini tanggap, tidak usah dia omongin lagi. Kulkas yang misalnya tidak bersih langsung dia bersih. Bagus empok ini. Sudah itu empok ini ternyata dijadikan alat ini untuk menguji kita, untuk menguji diri. Butuh nih Bu, 500.000 untuk anak Bu. Akuan sekolah Bu, biasa kan kalau berdasarkan sekolah anak tuh tidak tahu pokoknya anak siapa yang sekolah, ini alasannya untuk anak sekolah 500.000 Bu. Oh iya, kali ini Bu aku angsur Bu, sebulannya 200.000, jadi
3 kali ngangsur nambah terakhir 100.000, ayo sudah kasih. Harapannya dia mengabdi ke bisa membantu kita selama 5 tahun sampai 10 tahun. Cerita Allah beda. Sudah balik 500.000, 100.000 beli tiket travel, 400.000 dibuatnya jajan, tidak balik lagi. Langsung ini. Padahal, cerita ke laki, padahal tidak nyangkut Pak. Sudah, yang namanya laki ini kan lagi sudah suntuk di gawean, apalagi misalnya ada yang sambil ngopi, dia orang baik ini, bilang dikasih kemarin, dia tuh selama ini kan baik. Sudahlah, barang tak balik lagi, dia sudah jadi yang baik. Sudah kopinya lah habis perempat, datang lagi. Jadi jangan Pak, sudah lama, tidak balik lagi. Karena kolbunya tidak komunikasi dengan Allah. Karena kenapa? Karena kolbunya itu berkomunikasinya dengan makhluk. Tapi kalau berkomunikasinya dengan Allah, yang mendatangkan uang ini bukan saya. Yang mendatangkan semuanya ini adalah engkau. Saya mau membantu dia ini, saya nggak tahu dia jujur atau enggak. Tapi jangan sepanjang ini komunikasinya Bu. Maksudnya itu di dalam hati aja. Jangan misalnya di depan suami. Ya Allah kepanjangnya nomornya. Susahnya, sesusah itu apa Allah itu. Nah kan jadi pertanyaan berikutnya juga kan. Jadi dari situ kita berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, ini semuanya datang dari Engkau. Makanya kalau misalnya kita lagi mau akikah ataupun kita tuh mau menginfakkan, Allahumma laka wa ilaika, kan itu doanya kan. Jadi kita akui dulu ini punyamu, darimu kan. Dan saya infakkan ini lagi kepadamu ya Allah. Ilaika fataqabbal minna ya Allah, dan terimalah ibadah kami ini. Nah jadi kita harus sadar dulu bahwasanya ini darimu, saya diberi ibadah kepadamu ya Allah, untuk membantunya. Udah, nanti biarlah nanti skenario itu Allah yang mengatur, karena itu hanya alat. Udah kasih 500.000. Nah ternyata yang tidak diniatkan anak ini karena memang diniatkan ibadah untuk membantu saja, benar-benar dia memang untuk mentransfer anaknya yang lagi sekolah. Nah, jadi terus juga ternyata dia nyaman di rumah mudah-mudahan. Dah, tak usah. Haji cuma, kau merupakan 1 juta cuma. Di situ 1.200.000. Ini lah 200. Siapa yang ngaji kau sebulan 200? Pindahlah di rumah. Dah, tak usah. Lemak ibu ini tidak cerewet. Siapa yang memberikan rasa dia itu yang nyaman? Balik lagi ke ayat yang kita bahas. Berarti disitulah Allah hadir, bahwasanya memang Allah yang menurunkan ketenangan kita. Ketenangan. Jadi berapa banyak orang itu yang tidak tenang di dalam hidupnya, yang juga kadang-kadang nampaknya itu hartanya banyak, tapi kok ya kayak nggak tenang ya. Tapi kalau kita di majelis bahagia kita, uang banyak, hidup tenang. Jangan sampai kita, biarlah orang lain misalnya ada yang beranggapan kayak gini, tuh aku duit banyak-banyak, ngapain duit banyak-banyak, tunawiyah tetangga duit banyak, laki naik jabatan, selingkuh ujung-ujungnya. Kau gak ada itu? Itulah, nak duit banyak tuh aku cuma saja ini bilang apa adanya, itu biarlah dia. Tapi kita komunikasinya dengan Allah, duit banyak, hidup bahagia. Karena hati-hati bukan, kalau misalnya kita sudah pikiran kita sudah negatif terhadap uang, nanti uang itu tuh jauh dari kita. Jangan sampai kita ini negatif dengan uang. Kalau misalnya uang banyak, suami selingkuhnya. Tapi kalau misalnya ya Allah, jadikanlah saya dan anak keturunan menjadi orang yang zakat yang paling banyak, berinfak paling banyak. Jadi harta banyak itu untuk berinfak, bermanfaat.
Nah, jadi jangan sampai mengikuti sugesti-sugesti negatif yang disetropkan kepada kita seperti itu. Nah, ternyata ketika kita beberapa kasus yang kita bahas tadi, artinya ketenangan itu betapa sangat mahal sekali. Ketenangan itu tidak bisa dirupiahkan. Karena kenapa? Karena yang punya ketenangan, kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak diperjualbelikan, tapi kita bisa mendapatkannya free. Yang penting kita mengenalnya dengan baik. Seperti itu. Kalau misalnya kita sudah kenal dengan baik tadi, seperti yang kita bahas di awal, nah merasa itu kan enak kalau sudah kenal. Nah jadi seluruhnya tetap kita upayakan dengan maksimal. Tadi ketika diajak suami jalan-jalan, ya ayo jalan-jalan. Ketika misalnya diajak ini ayo, ya ayo beli ini ayo. Yang penting gak berlebihan. Diniatkan ibadah, hatinya berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, ini saya memang memberikan, saya ini diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan yakin Allah sudah mengingatkan kita ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang-kadang kita kan ragu dengan Allah. Oh, pusing. Sudah naik jabatan, aku nak kecelakaannya. Kan sudah pelantikan besok. Aku nak kecelakaannya. Oh, tak adil lah Allah. Jadi kita jadi suuzon dengan Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seberat apapun masalah kita, senakal apapun yang kita anggap nakal, padahal anak nggak ada nakal ya, nggak ada yang nakal bunda ya. Anak kita itu baik-baik, solih-solih, hanya dia berproses. Nah, selagi memang kita itu menganggapnya tadi ujian itu berat sekali, kok kayak gini, nah itulah dia sudah suuzon dengan Allah, sehingga hidupnya tidak bahagia. Jadi beberapa hikmah sambil diminum ya bunda, ini kita buat santai. Beberapa hikmah ketentraman hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Orang tua menghadapi tantangan ini kan banyak ya bunda, khususnya untuk bunda ini amanahnya banyak sekali. Jadi dalam buku Magnet Rezeki itu yang karangan Pak Nasrullah itu merubah kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Seperti halnya hutang, jangan ngomong hutang, tapi amanah yang harus dituntaskan. Tantangan itu juga kita anggap amanah. Kan belum lagi misalnya bunda dia ada karir ya, wanita karir misalnya kerja di mana itu kan ada amanah dalam pekerjaan, amanah dalam mengasuh anak. Tahu ya nih, mama jadi capek, tak ngertinya minta duit terus. Nah, ini artinya kerjanya, niatnya bukan untuk ibadah, kerjanya untuk mencari uang. Padahal kebahagiaan uang yang dicarinya itu harus direnungkan dulu untuk siapa. Kalau misalnya uang itu datang banyak, tapi akhirnya memarah-marahi anak, apa itu yang memang diinginkan dari kehidupan yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Terus juga tidak hanya di anak, tidak hanya di pekerjaan, di rumah juga belum ngurusin suami, belum ngurusin anak, belum misalnya ada mertua ikut juga, sudah tua juga harus diurus. Nah jadi kalau misalnya kita itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kata untuk semuanya ini capeknya ya Allah. Ya Allah, capeknya ya Allah. Nah inilah ketika kita sudah tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lelah kita menjadi lillah. Nah ini amanah semua, anak amanah. Jadi
semaksimal tenaga yang ibu berikan, bunda berikan kepada anak-anak, semaksimal yang bunda serkerahkan kepada mertua, kepada suami, semuanya itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bunda-bunda ketika memang itu sudah diniatkan dan ikhlas karena Allah tadi maksudnya apa? Sadar bahwasanya tenaga yang ngasih itu Allah, telinga yang ngasih itu Allah, bisa mendengar, berpikiran bisa berpikir, ini ngatur anak kayak gini, ini ngatur anak gini, sunat suami kayak gini, rumah tertibnya kayak gini, semuanya datang pikiran itu, bisa memanage itu dari Allah. Nah, sadar bahwasanya semuanya itu anugerah Allah, dan kita bergerak itu hanya bersyukur kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Itulah yang dinamakan lillahi ta'ala, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak akan ada kata-kata lagi capek. Kalaupun capek di yang kita rasakan di dalam ini kita, langsunglah nanti akan Allah sembuhkan, langsung Allah hilangkan. Gimana Ustaz maksudnya? Kadang-kadang kita tertidur, tiba-tiba tertidur hanya 15 menit, tertidur hanya 30 menit, tapi kok rasanya kok kayak seger, nah, kayak gitu. Enak badan ini. Itu karena memang Allah cinta dengan bunda, Allah sayang dengan bunda-bundanya. Karena kenapa? Sudah maksimal tadi dalam segala hal. Maka Allah pun turunkan kekuasaannya lewat sehat, umur panjang dan bermanfaat, rezekinya lancar, kan seperti itu. Terus juga dengan ketenangan yang sejati ini, kita tahu bahwasanya memang ketenangan sejati itu artinya ketenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti halnya yang kita dengar di tausiah para penceramah nikah, semoga sakinah mawaddah warahmah. Dengan kita maksimal, dengan kita itu memang tidak ada hitung-hitungan terhadap tenaga kita. Ya masa kita hitung-hitungan dengan suami ya? Masa itu ibu terus nyuci, papa tuh nak ngapain? Dah, kata papanya, nggak tahu ini nyari duit ini susah, mah nyari. Dalam artinya kadang-kadang suami kan nggak mau ini berdebat panjang kan ini. Nah, daripada nyari balap lebih baik dia. Nah, jadi karena ketenangan inilah kita sudah sadar, maka timbullah sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga. Karena kenapa? Karena kita sadar bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti turunkan ketenangan di dalam diri kita. Dan juga dengan kita itu sadar Allah lah yang menurunkan ketenangan, lantas kita dengan otomatis lisan kita ataupun qalbu kita selalu berzikir kepada Allah. Jadi Ustadz kan bukan subhanallah Ustaz, bukan alhamdulillah Ustaz, bukan astagfirullah Ustaz. Apapun yang ibu ingat karena itu mengingat Allah, itulah zikir. Allah yang maha menurunkan. Itu kan bahasa Indonesianya. Kalau misalnya di zikir asmaul husnanya yang Razzaq kan ya. Jadi semuanya memang benar-benar kita sadari, akhirnya kita terus berzikir kepada Allah. Nah, itulah zikir yang qiyam wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi dia mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika juga mau tidur, kita tahu nggak di jam berapa kita tuh tidur? Kita kan cuma tahunya itu kisaran. Mama semalam tidur jam berapa, Mama? Kisaran jam 10 deh. Tapi kan kita nggak tahu detik mana memang Allah tidurkan. Kita kan nggak tahu. Nah, itulah. Dan juga kita kan nggak tahu kapan Allah bangunkan. Sudah alarm jam 4, mati ke jam 4 lewat 5 hidup lagi. Mati ke jam 4 lewat 10 hidup lagi, mati ke lagi jam 4 lewat 15, mati ke subuh jam berapa ya? Jam lewat 39. Ini bela 10 menit lagi. Nah, 10 menit lagi akhirnya
Yang tadinya kita ditanya, bangun jam berapa bunda? Jam 4.15. Nah, padahal kita tidak tahu, padahal Allah bangunkan itu jam 4:19 kah ataupun 18 kah. Nah, di detik mana kita tuh nggak tahu kapan benar-benar kita tidur, dan benar-benar kita nggak tahu kapan kita itu dibangunkan. Inilah bukti bahwasanya Allah itu ngurus kita, dekat dengan kita. Yang kedua, yang ini sekedar pertanyaan renungan bunda ya. Hari ini kita itu qadul hajat itu buang air bunda ya. Qadul hajat kecil, buang air kecil itu hari ini. Kemarinnya lagi kita nggak ada yang tahu di jam berapa pasnya, kan nggak ada yang rutin. Setiap jam 7 saya qadul hajat kecil. Nah, besoknya belum tentu ada rasa kepengen qadul hajat jam 7. Lusanya belum tentu lagi juga. Nah, hal yang sederhana saja, hal yang untuk mengatur buang air saja kita nggak mampu. Bahwasanya itu adalah yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti Allah hadir itu seperti itu. Kita merasa Allah tuh ada. Jadi jangan kita sampai merasa tuh Allah tuh jauh, enggak. Kalau misalnya Allah tuh jauh, tadi sampai buang air saja tuh kan kita diatur sama Allah. Kita masih nggak ingat bu, minggu kemarin jam berapa ya? Nah, kalau nggak percaya ibu punya catat ya. Saya jam segini gitu. Besok belum tentu jam segitu juga bu. Bisa jadi diakhirkan, bisa jadi diawalkan. Sama bangun tidurnya juga. Makanya kenapa doa dari ulama kita itu doa yang turun-temurun. Kalau doa mau tidur, kalau kita sama nanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Ya Allah, dengan namamu kami hidup, dan dengan namamu kami mati. Kan itu kan latihan mati itu ya tidur itu. Jadi kita sadar sebenarnya lewat doa itu kita diajarkan tauhid oleh ulama kita, bahwasanya yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak akan ini mati selama-lamanya. Dan juga banyak sekali bukti-bukti Allah itu mengurus kita dan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Maka dari itu kenapa ayat yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari penciptaan ini kita keseharian kita bisa melihat bahwasanya memang Allah itu selalu hadir. Dari situ tidak hanya zikir. Jadi Allah itu kan paling senang kita itu menghamba kepada Allah. Kita itu bergantung kepada Allah, Allah itu senang sekali. Dengan kita selalu berzikir, berkomunikasi, sudah otomatis kita langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah lancarkan hari ini. Ya Allah, tolong ya Allah, semoga bala-bala ini terhindar. Makanya ada doa yang bisa kita amalkan. Allahumma inna nas'aluka min faja'atil khair wa na'udzubika min faja'atil syarr. Nah, nanti insya Allah ada zikir pagi dan petang diijazahkan oleh Kiai Haji Rafiqul A'la. Beliau ini ada di Pondok Arisalah di Bandung. Kemarin kami ketemu. Beliau ini anak didiknya Mbak Mun Zubair. Nah, jadi ada juga kemarin meneruskan kuliahnya di Damaskus ya. Jadi ngobrol kemarin bertemu kami di Bandung. Nah, ada zikir pagi dan ini petang sekaligus juga hizb nawawi. Nah, nanti kapan-kapan kita kalau misalnya waktunya panjang, kita membaca itu dulu sebelum tahlil gitu. Jadi balik lagi bu, itu hanya alat yang untuk merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan Ustaz gara-gara zikir ini Ustaz, tak tahu Ustaz, pokoknya Ustaz zikir ini Ustaz, ngapa benda rezekinya lancarnya benda. Nah, jadi itulah yang dinamakan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu hanya alat. Kasihan bunda kalau misalnya orang yang gak ada waktu untuk membaca
Lantas dia apa, dia nggak mendapat kasih sayang Allah? Kan kayak gitu. Apa Allah tuh nggak seadil itu? Kan Allah kan nggak seperti makhluknya. Kalau misalnya dia ingat saya terus, saya pun ingat dia kan kayak gitu. Kalau manusia kan kayak gitu. Nah Allah ini kan kita ingat nggak ingat tetap dikasih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi dengan kita selalu berzikir tadi, atas doa pun otomatis kita selalu bermunajat, berharap, terus juga kita seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang pasrah, jadi ada teman saya itu pengurus dari Yatim Mandiri Pusat, itu tinggalnya di Surabaya. Jadi dia itu tertib kurang lebih 300 juta. Ceritanya seperti ini. Saya juga udah izin dengan beliau untuk menceritakan, karena ini hikmah yang diceritakannya terus setiap kali dia ceramah. Jadi dulu tuh saking kepengen bahagia ke kakak ipar sama kakak kandung ini, pinjemlah uang saya 300 juta untuk modalin dia di bisnis. Harapannya tadi dia bisa berkembang, karena saya melihat anak-anaknya itu kasihan. Ternyata Allahu khairul makirin. Allah punya cerita. 300 jutanya itu yang diinvestasikan ke orang lain, yang diharapkan kakak iparnya yang mengontrol, habis di bawah tanah. Disitulah titik terendah dia dengan pemasukan dia yang cukup saja, karena dia niatnya tadi mau membantu. Ternyata Allah punya cerita. Disitulah dia merasakan titik terendah. Nah, titik terendahnya sehingga dia bingung sebingung-bingungnya, sangat bingung sekali. Akhirnya suatu malam, saking bingungnya, ditinggalkan istrinya di rumah mertua, dititipkan dulu. Habis itu anak-anaknya juga dititipkan. Bila dia ke masjid, jelas, dan berdoa, ya Allah, seluruhnya sekarang saya pasrahkan total. Saya pasrahkan total, semuanya saya wakafkan kepada-Mu ya Allah. Hidup dan matiku ini saya wakafkan kepada. Padahal kita memang sudah berjanji setiap sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata banyak orang juga yang belum menyadarinya, meskipun dia seorang ustaz. Bunda, jangan menganggap saya ini lebih baik daripada Bunda, bukan. Kita ini sama-sama orang yang berproses menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya saja mungkin karena saya dari pondok, saya duluan belajar, saya pernah belajar ini, sementara Bunda pintarnya di bidang lain, kan itu rahmatan lil alamin seperti itu. Satu dengan yang lain saling tukar ilmu, saling membantu, saling membutuhkan, kan kayak gitu. Tapi bukan berarti merasa itulah yang paling baik, kan kayak gitu. Sama-sama surganya belum jelas. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kembali lagi ke pasrah total tadi, dipasrahkannya semuanya, dan dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Akhirnya singkat kata singkat cerita, Allah mengatur skenario-nya, uangnya itu ada hamba Allah yang mengganti, dan dia kembalikan kepada orang yang meminjamkannya. Jadi saya WA, baru pagi tadi saya WA, Ustaz, bagus juga kalau misalnya antum ada panduan pasrah sebelum titik terendah. Masa nggak benar? Jadi kan kadang-kadang kita tuh harus titik terendah dulu, duit buntu, kata apa-apa lagi, baru kita ya Allah, aku tidak punya apa-apa lagi ya Allah, tidak punya apa-apa lagi nih ya Allah, nah lihatlah dewek ya Allah, tidak punya apa-apa lagi nih ya Allah, tahu dewek ya Allah, pasrahnya ya Allah, pasrahnya ya Allah, musuh doanya.
Kalau Allah itu kedengeran suaranya mungkin ngomong kau selama ini kemana baik sekarang. Nah jadi jangan sampai nunggu titik terendah baru kita hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sekarang bilang, saya yakin bunda-bunda ini lagi banyak nikmatnya, kasih nikmat A, B dan C. Nah mulai kita dari sekarang. Jadi sampai halnya nanti komunikasi kita tuh, rasa kita tuh berkata seperti ini, saya itu bahagia kalau misalnya berurusan dengan Sang Pencipta, bukan yang dicipta. Yang dicipta itu nggak ada yang diabadi, nggak ada yang abadi. Saya bahagia kalau saya berurusan dengan yang Pencipta. Terlalu berat nggak kata-katanya? Jadi saya sederhanakan ini, saya bahagia kalau urusan dengan Sang Pencipta, artinya selalu berkomunikasi dengan Allah. Tapi saya nggak mau bahagia kalau misalnya urusannya dengan yang dicipta. Maksudnya gini, saya bahagia kalau misalnya saya ini mertua saya ini baik dengan saya. Itu kan cuma alat kayak gitu. Jadi lantas ketika misalnya nanti orang mertua itu sudah baik, lantas kita bahagia, dicabutlah sama Allah nyawanya, akhirnya nangis, itu tidak ada yang abadi, wah itu barulah ngomong. Tapi saya Allah hadirkan saya orang-orang baik, apalagi mertua saya bahagia ya Allah, tolong hadirkan karena Engkau yang maha memberi kebahagiaan. Mertua baik dicabut, oh ini satu yang Kau cabut, tapi akan Kau hadirkan orang-orang di sekelilingku yang baik-baik lagi. Akhirnya gampang bagi Allah. Nah itulah kenapa kita lihat ya, ketika misalnya para sahabat dulu yang hebat-hebat, Hamzah bin Abdul Muthalib, terus juga sahabat-sahabat yang lain yang meninggal di medan perang itu kan, ya sudah meninggal karena memang benar-benar seakan-akan kita bisa menarik hikmahnya bahwasanya kebahagiaan semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari sahabat yang Allah hadirkan. Itu hanya alat saja, kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada alat satu ya bisa pakai alat lain. Gitu. Nah itulah, maka dari itu kalau misalnya kita sudah benar-benar nanti pelan-pelan terus akidah kita benarkan, iman kita benarkan, sudut pandang kita terhadap Allah benarkan, sehingga nanti kita enak membahas tentang anak kita. Oh nanti anak saya gini. Nah kita nanti kadang-kadang dapat jawabannya sendiri. Oh saya harus kayak gini. Jangan sampai diinstal oleh orang lain. Biarlah Allah dan Rasulnya yang menginstal kita. Kan kayak gitu. Ada teori, Ustaz katanya nggak boleh, jangan anak-anak nggak boleh dimarahi, nggak boleh dini. Muncullah generasi TikTok. Ini statue. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus berpikir ulang dalam mendidik anak. Karena kenapa? Karena kalau misalnya memang Rasulullah itu ketika dia umur 7 tahun, ketika dia umur 10 tahun, wadribuhu kata Rasulullah kan, bukan dipukuli sampai mati itu bukan, tapi artinya memang pukullah itu artinya Rasulullah mengajarkan kita untuk tegas ke anak-anak kita. Ada kalanya kita harus tegas, ada kalanya kita itu harus penuh dengan kasih sayang. Setelah itu tegas juga kita jelaskan kepada dia. Nah, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu, kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Itulah rumusan di dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Yang penting bicara. Bukan hanya sekedar bicara yang penting-penting. Kalau dalam keluarga ya, makanan sudah banyak, sudah kopi. Pak, mau makan apa? Udah banyak. Padahal kita udah tahu kan, udah ini basa-basi. Kalau kata orang itu basa-basi dalam rumah tangga itu. Jadi nggak diem, sudah kamar mandi, habis itu diam, sediaman. Nah, nggak ada apa, nggak ada lika-likunya. Meskipun katanya kita ini introvert, kata orang saya introvert, ini nggak bisa ngobrol-ngobrol banyak kayak gitu. Nah udahlah
diem aja lah. Nah kayak gitu akhirnya suaminya, "Pak makan, Pak ini kopi, Pak ini." Nah tidak ada basa-basinya. Nah jadi setidaknya yang penting bicarakan, "Pak ini mau kopi yang dingin atau ini mau kopi apa sekarang?" Padahal kita udah ada kopi gitu. Jadi lama ini. Oh jadilah ya, sudah syukurlah. Nah itulah basa-basi. Dengan itu nanti kan oh ternyata cair nih kayaknya. Nah dari situlah komunikasinya bagus dalam keluarga, dalam anak-anak kita. Waktunya habis. Kok ini jadi kayak gini? Mungkin mohon maaf Bunda ya, seharusnya 8.30 udah selesai. Ini kelamaan jadi ininya. Nanti mungkin minggu depan kita pasang alarm saja ya. Nah, jadi supaya nggak terlalu panjang, insya Allah kita ini hikmah-hikmah yang pertama, insya Allah hikmah yang kedua, terus kita akan bahas mungkin untuk kali ini satu pertanyaan dulu Bunda, karena nanti Bunda ada yang mau kondangan, ataupun kalau misalnya, tapi saya tanya dulu, ada yang mau bertanya atau tidak? Cukup? Cukup jelas? Alhamdulillah. Kalau ada yang omongan saya kurang jelas ataupun Bunda belum paham, tolong tanya sedalam-dalamnya. Maksudnya apa? Muaranya seperti apa? Jangan sampai gagal paham. Saya khawatir dari majelis ini nanti ada yang berpikiran radikal yang itu tadi Allah, nah gitu enggak. Tapi kita tadi sudah saya luruskan bahwasanya kita juga harus berkiblat kepada Rasulullah sholat sampai buka, itu artinya semuanya harus kita maksimalkan. Dan orang itu membaca hadis, membaca tafsir Al-Quran itu bermacam-macam ragam. Nah kita ambil yang memang pas dengan kita. Pokoknya kalau misalnya hidup kita ini nggak bermanfaat, nggak produktif, terus juga hidup kita ini berpikirnya nggak maslahat, nggak rahmatan lil alamin, artinya ini pemahamannya harus dipertanyakan. Misalnya hobinya bertikai, nyalah-nyalahkan. Jadi jangan sampai Bunda kita menyalahkan orang lain. Biarlah orang dengan pendapatnya, nggak apa-apa. Karena semakin banyak sudut pandang itu rahmat. Nah kita tinggal milih yang mana yang kira-kira membuat hidup kita ini lebih baik, hidup kita ini lebih semangat, hidup kita ini lebih bermanfaat, hidup kita ini lebih rahmatan lil alamin, itu saja. Tapi kalau selagi pemahaman ayat Qur'annya, pemahaman hadisnya membuat kita malah justru turun, membuat keluarga kita nggak sakinah, membuat hidup kita nggak produktif, artinya perlu ditanyakan ulang, tapi jangan menyalah-nyalahkan. Ustadz, salah Ustadz ini memahaminya, jangan saya itu, bukan saya itu. Nah, jangan juga kayak gitu. Tapi biarlah ada orang-orang yang di pakarnya masing-masing yang membicarakan itu, paling kita bisanya hanya bertanya. Demikian ya Bunda, kita kalau nggak ada pertanyaan, kita bertawasul dengan membaca surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, ayat Ar-Raja, ayat yang memang untuk memohon agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah ridhoi dan Allah berkahi setiap besar nafas kita, dan juga Allah lindungi seluruh keluarga kita, keluarga besar kita. Allah lapangkan rezekinya. Kita minta ya Allah rezeki yang banyak, yang halal tanpa harus berbuat maksiat, dan juga kita minta bisa berkunjung ke Baitullah, kita bisa melihat Ka'bah, kita nanti bisa berkumpul dengan Rasulullah, dan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hidup kita makin hari makin baik, hidup kita makin hari makin diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita punya semuanya mendatangkan keberkahan. Sifat-sifat yang jelek, iri hati, dengki, pikiran negatif, semuanya Allah buang jauh-jauh dari dalam diri kita. Dan juga kita apapun yang kita hajatkan semua Allah kabulkan. Ala hadhihi niyyah as-shalihah wa likulli niyatin shalihah. Halumma ala qiraati ayatir raja al-Fatihah. Ayo, ayat Bunda.
Itu nanti untuk yang zikir pagi dan juga hizb nawawinya insya Allah kita akan susulkan. Tapi perlahan yang penting kita di majelis bahagia ini kita tahu dulu maksud dan tujuannya dan kemana arahnya. Kita istiqomah dulu, kita ajak teman-teman kita tanpa paksaan gitu. Ini tapi insya Allah kita dalam rangka mencari kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, dan juga husnul khotimah. Itulah kita sekolah orang tua, mudah-mudahan selalu istiqomah. Nanti kalau misalnya mungkin kalau libur bunda biasanya kan nanti bunda-bunda tuh mau healing ya sama ininya. Ada kalanya mungkin ketika tutup tahun ajaran habis bagi rapot kemungkinan kita break dulu kayak gitu. Karena nanti jangan sampai waktu untuk keluarganya juga hilang, karena itu juga ibadah bunda. Jadi nggak hanya kita itu berzikir kepada Allah, nggak hanya kita itu duduk di majelis ibadah, itu semuanya 24 jam itu setiap detik itu bisa bernilai ibadah. Yang penting diniatkan tadi seperti yang kita bahas, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.